Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Geologi, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Marlina Mustikaningsih dalam acara Bincang Santai FTG Mencerdaskan Masyarakat. Dan dengan tema kita kali ini seperti yang saya janjikan di podcast kita sebelumnya, yaitu tentang bencana gunung api. Dalam edisi podcast sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol membahas tentang geomorfologi gunung api yang menjadi komoditi pariwisata, di mana keindahan dari gunung api dapat menarik wisatawan untuk datang mengunjungi gunung api. Maka perbincangan kali ini kita akan membahas tentang sisi lain dari gunung api, yaitu tentang bahaya dari gunung api tersebut yang dapat menyebabkan bencana alam. Baiklah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita sapa dulu nih narasumber kita, yaitu Prof. Nana Sulaksana yang sudah hadir di studio. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sudah diundang kembali ke forum ini. Jadi kita sudah membahas tentang geomorfologi gunung api ya Prof. Ya. Sebelumnya, Betul. di mana bentuk-bentuk gunung api itu menimbulkan, menciptakan keindahan alam yang sangat luar biasa, sehingga orang tertarik untuk hadir. Bahkan muntahannya pun pasirnya bisa jadi gunung pasir yang sangat indah ya, menjadi tempat wisata. Nah, yang ingin saya tanyakan nih yang pertama, bisa nggak Prof diceritakan tentang manfaat, atau sebelum kita membahas ke bahaya gunung api ya, karena tema kita sekarang adalah gunung api, tentang manfaat atau sisi positif dari kehadiran. Jadi berkah apa yang kita dapat dari kehadiran dari gunung api bagi kehidupan manusia nih Prof? Ya, baik ya. Terima kasih. Jadi kita sedikit membahas tentang berkah dari gunung api ini. Yang pertama, kita lihat bahwa karena posisi daripada gunung api itu mempunyai elevasi yang tinggi, maka dia biasanya menjadi penjebak hujan. Jadi wilayah-wilayah sekitar gunung api itu biasanya adalah merupakan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi air tanah yang sangat-sangat tinggi. Jadi penyimpanan air tanah, dan itu merupakan sumber air bersih. Karena mineral-mineral yang dikeluarkan oleh gunung api itu dapat memberikan sebuah tambahan terhadap air yang turun dari atas itu, sehingga dia menjadi air mineral. Kemudian di pihak lain bahwa erupsi gunung api itu akan menambah kesuburan tanah di sekitar gunung api itu. Oleh karena itu dulu pemerintah Belanda akan menempatkan sekitar gunung api itu sebagai wilayah yang subur untuk perkebunan. Berikutnya adalah tentang pengatur iklim, karena wilayah sekitar gunung api itu biasanya mempunyai iklim yang sejuk, iklim tropis ya, seperti itu. Kemudian di pihak lain, material yang dikeluarkan itu merupakan sumber daripada bahan bangunan. Kita kalau membangun rumah dan lain sebagainya, jalan dan seterusnya, itu kan tidak pernah terlepas dari bahan bangunan. Itu semua didapatkan dari hasil erupsi gunung api. Dan yang kemarin kita bahas itu adalah kawasan pariwisata. Salah satunya ya Prof. Betul. Kemudian pada waktu yang lampau, masyarakat kita juga, kerajaan-kerajaan yang hadir di Pulau Jawa dan lain sebagainya, itu biasanya mempergunakan gunung api itu sebagai orientasi untuk membentuk sebuah tata kota dan seterusnya ya. Dan kita tahu pada zaman Hindu dan seterusnya itu Buddha dan seterusnya, maka batu itu yang dikeluarkan oleh gunung api ya seperti di Borobudur, di Prambanan, itu adalah sumbernya pembuatan candi itu dari hasil gunung api itu. Ya bahkan bisa saya sampaikan di sini ada pendapat itu sudah lama, dari tahun 38 ahli pertanian Belanda itu mengatakan, di dalam slide berikutnya bisa kita lihat, bahwa satu-satunya sumber regenerasi buat tanah secara radikal adalah dari gunung api. Tanpa gunung api, masa depan itu hanya berarti kemunduran, karena kesuburan tanah itu tergerus hujan. Lebih jauh dijelaskan mengapa daerah gunung api menjadi hunian padat, meski dekat dengan bencana. Ya, betul. Bahaya. Wilayah tanpa gunung api biasanya berpenduduk sedikit. Bahkan kalaupun kawasan itu tertutup hutan lebat, kesuburan tanah itu segera akan menghilang saat hutan dibuka untuk tujuan pertanian. Jadi betapa
peremajaan tanah di sekitar gunung api itu akan berpengaruh sangat-sangat kesuburan tanah ya. Betul sekali. Ya, nih Prof, kita kan sudah ngobrol nih, sudah dijelaskan tentang keberkahan dari gunung api ya, di mana air menjadi sumber mata air ya Prof ya, bahkan menjadi orientasi tentang pembentukan suatu kerajaan ya, mungkin kota juga. Kota ya, jadi zaman dulu misalnya ini keraton ngadepnya kan katanya kalau ditarik garis lurus keraton Jogja itu menghadap ke Gunung Merapi ya Prof ya, seperti itu ya. Nah sekarang setelah kita bergeser ke masalah kebencanaannya ya Prof ya. Nah bisa dijelaskan nggak Prof apa saja jenis bahaya dari sebuah gunung api ini, keberadaan gunung api ini? Ya baik, terima kasih. Bahaya letusan gunung api ini memang menjadi bencana bagi kehidupan manusia. Di dalam slide ini kita bisa melihat sebelah kanan ada beberapa gambar, di sebelah kiri itu ada tulisan-tulisan. Pertama adalah leleran lava. Yang kita lihat di gambar sebelah kanan itu ada yang berwarna merah mengalir dari atas ke bawah. Itu adalah leleran lava yang panas, magma keluar sehingga keluar menjadi lava. Kemudian di sebelah kanannya kita lihat ada sebuah letusan gunung api, itu adalah aliran piroklastik. Jadi material-material lepas dilepaskan ke atas, yang sebelah kanan ya? Betul. Kemudian jatuhan piroklastik. Jatuhan piroklastik itu yang sebelah kiri, saya kira di bawah lihat ada orang naik motor dan sebagainya. Debu ya. Debu itu. Nah, kemudian ada lagi lahar letusan ya, tidak ada gambarnya di sini, nanti kita lihat. Ada gas beracun seperti di Dieng, itu diam-diam dari kekar-kekar sesar atau rekahan itu keluar gas beracun, dan itu sangat CO2 yang konsentrasi tinggi itu dan sangat berbahaya. Kemudian kalau di Merapi itu di atasnya ada kubah, itu juga berpotensi untuk longsor. Jadi ada longsoran kubah dan lain sebagainya. Kalau hujannya terlalu besar, material yang di atas itu akan menjadi lahar hujan, mengalir begitu saja, tetapi begitu cepat, pekat ya. Nah, sehingga orang akan sulit menghindar dari sekitar sungai itu. Nah, ada gambar di sebelah kanan itu kalau ada piroklastik, butir-butirnya itu kalau kita berbesar pakai mikroskop, elektron mikroskop itu tajam-tajam seperti itu. Jadi itu yang sangat bahaya kalau terhisap ya. Bahaya untuk terhisap, bahaya untuk kesehatan, untuk penerbangan juga termasuk yang bahaya. Itu. Nah, itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Nah, di slide berikutnya barangkali ini ada gambaran tadi yang saya maksudkan tentang lahar. Ya. Nah, ini gambar kiri atas itu menggambarkan lahar, jadi dari atas itu ke bawah meluncur seperti itu. Di sebelah kanan atas itu rumah, kampung sampai terendam oleh lahar itu ya. Jadi lahar ini adalah istilah Indonesia yang sudah diakui dalam terminologi internasional kegunung apian. Oh, jadi di bahasa internasional juga bilangnya lahar? Iya, bilangnya lahar. Asalnya orang mengatakan mudflow, tapi ini sebenarnya berbeda sekali dengan mudflow. Nah, sebelah kiri bawah itu bisa kita lihat sungai, sebuah sungai yang kemudian di situ dialiri oleh lahar dari atas seperti gambar di atas itu, sehingga ini ada truk itu tidak bisa menyelamatkan diri ya, karena dia memang mengambil pasir kan di situ. Nah, di sebelah kanan paling bawah itu ada potret bagaimana lahar itu terbentuk mengalir ya segitu cepat sehingga menimbulkan asap. Ini dipotret dari sebuah jembatan, dan jembatan itu juga bisa hancur terseret oleh arus pekat ini. Seperti itu barangkali yang material keluar itu. Dari penjelasan yang sudah Prof Nana jelaskan bahwa tampak gunung api itu ketika meletus mengeluarkan berbagai macam ada gas ya Prof ya, ada lahar tadi ya Prof ya, bahkan debu yang bentuknya runcing sangat tajam, bahkan ada gas yang beracun. Nah, yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan sebuah kampung bisa tertutup rata ya Prof ya, oleh material dari gunung api tersebut. Nah, kalau dilihat dari jenis erupsinya, apa saja tipe erupsi gunung api ini? Ya, baik. Nah, ini saya perlu jelaskan ini dengan slide memang ya. Nah, gambar ini adalah tipe erupsi yang umum banyak terjadi gunung api itu ya. Jadi kita lihat di sebelah ini ada dua yang ada tingkat eksplosifnya itu tanda ke atas, itu yang tegak, yang mendatar itu adalah tinggi daripada kolom erupsinya. Jadi kalau
erupsinya eksplosifnya kecil itu adalah yang di kiri bawah Hawaii. Oh, Hawaii. Nah, Hawaii, itu hanya Hawaiian. letupan itu daripada lava. Kurang dari 2 km ya. Nah, tingginya kurang dari Tingginya. ada kalaupun. Kemudian yang meningkat itu kalau di atas 10 km ada campur debu, tingkat eksplosifnya meningkat menjadi strombolian. Kemudian yang paling kanan itu di atas itu adalah ada letusan yang ultraplinian sama eksplosif yang sangat besar itu, preatoplinian itu ya, Oh, di itu atas. yang paling Jadi atas. letusannya energinya sangat tinggi. Nah, itu yang banyak terjadi. Hampir Nanti kita lihat 55 kilometer nah, ya. ke atas ke udara. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Jauh sekali ya Prof ya. Ya, sangat-sangat itu. Ada di bawahnya ada sublinian dan kita juga ada vulkanian yang 20 km ke atas dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Jadi dari tingginya itu nanti akan mencerminkan tingkat eksplosifnya. Oh, nah yang dikeluarkannya apa gitu Prof? Iya, yang dikeluarkannya adalah piroklastik yang ke Iya, atas. Sementara yang Hawaiian itu kan eksplosifnya rendah, Iya. dia hanya mengeluarkan lava dan sebagainya. Gitu. Seperti Jadi itu. bisa diprediksi mungkin Bisa ya. diprediksi Bisa diprediksi. dari, Nanti tingkat bahayanya bagi masyarakat betul, gitu betul, ya Prof ya. bagi masyarakat dan volumenya nanti volume yang dikeluarkannya juga itu menjadi ukuran daripada tipe letusan gunung api ini. Berarti dari perbincangan dari penjelasan ini kan bisa dijelaskan bahwa ahli geologi itu ada upaya ya Prof ya untuk betul. mengurangi resiko dari letusan gunung api ini ya. Kalau dilihat dari jenis-jenis erupsi ini ya Prof Iya, ya. iya, iya, Kita betul. tadi Prof sudah jelaskan bahwa kita bisa memperkirakan apa jika di Hawaiian apa yang Nah, betul. bisa Betul. keluar dari letusan gunung api Betul, tersebut. Nah, betul. jadi kalau yang saya ingin tanyain, Prof, kalau dari ahli geologi apa saja nih yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko dari letusan gunung api ini? Ya, baik. Jadi setiap gunung api itu ada biasanya mempunyai karakter yang tertentu ya. Ya. Nah, itu biasanya pengamat gunung api, ahli geologi yang bekerja di gunung api itu paham tentang karakter gunung api itu. Oleh karena itu, kalau di Hawaii itu karena karakter letusannya seperti itu ya, hanya letupan-letupan lava, dia kan bisa dipakai untuk piknik juga, tontonan gitu ya. Tetapi kalau yang Merapi itu orang udah tahu persis para pengamat sana bahwa ada tipe letusan Merapi di mana ada kubah longsor menjadi menjadi lahar dan seterusnya ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh para ahli vulkanologi sebenarnya yang latar belakangnya geologi ini adalah melakukan mitigasi. Mitigasi itu adalah sebuah upaya untuk mengurangi risiko. Apa yang dilakukannya? Para ahli geologi biasanya membuat peta untuk kawasan rawan bencana. Nah, seperti di gambar kiri bawah ya, itu ada sebuah peta. Ini daerah mana yang akan terlanggar? Yang akan kena terus daerah yang merah tuh yang paling berbahaya mungkin ya, ya, Prof betul. ya. Itu yang akan terkena awan panas misalnya. Dan ada lingkaran-lingkaran itu yang menandakan daerah-daerahnya. Daerah mungkin yang ya, Prof, nanti akan terdampak ya. Terdampak oleh letusan gunungan dari gunung atas. api tersebut. Kemudian yang dilakukan lagi adalah pemantauan dan pengamatan. Ini gambar sebelah kanan bawah itu macam-macam pemantauan itu. Ada telemetri dari jauh, ada Ini pengukuran posko suhu. ya, Prof ya, biasanya di posko. Ya, pos pengamatan. Pos Pos pengamatan gunung api itu berbagai hal, kegempaan dan seterusnya, termasuk itu dilakukan pengukuran suhu dan seterusnya. Dan itu diantaranya adalah seismisitas daripada naiknya magma itu terukur semua di pos itu. Nah, itu adalah upaya untuk mengetahui kegiatan gunung api yang akan segera disampaikan kepada masyarakat kalau ada peningkatan ya. Jadi ini ada pelatihan kepada masyarakat juga, kesiapsiagaan. Kenapa demikian? Karena supaya masyarakat yang tinggal di daerah bahaya itu tahu persis kemana harus lari dan sebagainya. Perlu latihan. Nah, memang kita melakukan yang disebut peringatan dini ya. Nah, peringatan dini ini tidak tiba-tiba kan gunung api itu meletus, tapi para pengamat berdasarkan tadi pemantauan itu nanti akan mengklasifikasi gunung api itu menjadi beberapa itu ya. Mungkin di slide berikutnya akan kita lihat ya.
ada peringatan dini ya. Nah, namanya. Ini untuk masyarakat ya? Untuk masyarakat. Jadi kalau gunung api itu diam, normal saja kegiatannya, ya level 1, diam saja tidak ada masalah. Tapi kalau ada sedikit-sedikit kegiatan ya, nah disebutlah waspada. Waspada ya. Nanti kalau waduh ini naik lagi nih magmanya ke atas. Kemudian asapnya naik, asapnya kalau di level 1 itu putih misalnya ya karena asap dari air, level 2 itu mungkin sudah ada sedikit-sedikit hitam. Nah di level 3 itu ini harus sudah siaga. Artinya siaga itu masyarakat harus mempersiapkan diri untuk mengungsi dan sebagainya. Nah kalau awas itu adalah sudah dalam kondisi bahaya. Meletus. Bahaya. Awas itu sudah dalam kondisi meletus ya? Meletus sehingga masyarakat itu harus sudah mengungsi. Jadi di siaga itulah sebelum sampai ke evakuasi, awas evakuasi. Di siaga ya evakuasi untuk masyarakat di level siaga ya Prof ya. Udah harus tahu persis kemana juga harus lari. Nah di awas itu kan ketika gunung itu memang sedang meletus dan lain sebagainya. Di awas itulah terjadi proses misalnya pengungsian dan lain sebagainya, kemana mereka harus mengungsi dan seterusnya. Di siaga sudah harus mulai disiapkan ya, masyarakat harus. Betul. Nah inilah yang level-level ini yang barangkali harus dipahami oleh masyarakat karena level ini didasarkan kepada hasil pengamatan tadi. Jadi bukan tiba-tiba ya, tapi ada sesuatu yang disampaikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau melalui juga pemerintah daerah atau juga langsung kepada masyarakat dan sebagainya. Tidak perlu panik masyarakat itu karena tidak ada gunung api yang tiba-tiba langsung meletus. Oh, berarti selalu ada tanda-tanda ya? Selalu ada tanda-tanda dan diberi level ini, level 1, 2, 3, 4. Tidak akan tiba-tiba. Tidak, langsung meletus. Meletus. Jadi misalnya ada kegempaannya dulu. Ada, itu peranan meningkat, betul. Gitu kan. Nah, itu peranan ahli yang tadi di gunung pos api pengamatan itu betul, ya, Prof di ya. Pos pengamatan itu. Iya. Kalau kita ini sudah berbicara tentang mitigasi resiko mengurangi bencana ya Prof ya. Betul. Kalau kita mengingat lagi perbincangan kita sebelumnya bahwa di mana letak gunung berapi itu beraturan ya Prof ya. Betul. Beraturan sehingga Indonesia ini yang merupakan salah satu negara ketiga yang memiliki gunung api paling banyak, itu mempunyai rangkaian gunung api yang berupa sabuk atau apa namanya disebut volcanic belt atau ring of fire kalau Prof bilang itu. Nah, bisa diceritakan nggak Pak Nana bagaimana pengaruh gunung api tersebut terhadap kehidupan manusia? Baik, terutama khususnya di Indonesia ya. Ya, pengaruh keberadaan gunung api ini terhadap kehidupan manusia. Baik. Di Indonesia ini banyak sekali letusan-letusan gunung api ya yang nanti akan kita lihat mempengaruhi kepada berbagai kehidupan tidak hanya untuk negara kita tapi juga untuk dunia ya, untuk dunia. Misalnya Gunung Toba nih, Gunung Toba ini yang terkenal kita sekarang adalah kaldera Toba, itu pernah meletus 74.000 tahun yang lalu, dan itu pengaruhnya itu terhadap apa? Terhadap budaya tampan di semenanjung Malaya ya, itu hilang katanya budaya itu, terpengaruh oleh letusan Toba yang sangat besar sekali. Kemudian ada Gunung Samalas di Pulau Lombok, itu tahun 1257 meletus dan itu menyebabkan letusan yang sangat besar sampai pasirnya juga atau debunya itu sampai ke Eropa. Kemudian Gunung Tambora, nah ini dikenal karena letusan hebatnya itu tahun 1815 dan menyebabkan 1 tahun tanpa musim panas di Eropa. Jadi musim dingin aja 1 tahun terus, ya. Kemudian Gunung Krakatau 1883 ya, itu menyebabkan tsunami. Jadi dari Indonesia ini nah banyak sekali gunung api yang yang mempengaruhi iklimnya. Bahkan bukan di Indonesia ya, sampai di dunia ya. Di dunia, betul, mempengaruhi iklim. Nah, boleh dilihat di slide berikutnya itu ada perbandingan erupsi gunung api. Nah, ini yang paling besar di belakang itu adalah Toba, 74.000 tahun yang lalu, dia menghasilkan 2.800 km kubik material ke angkasa. Kemudian Tambora itu 100 km kubik. St. Helen itu terjadi letusan di Amerika tahun 1980, itu hanya menghasilkan 1 km kubik material.
Nah, Pinatubo di Filipina tahun 91 10 km kubik. Jadi itu yang besar, itu yang paling besar itu adalah Toba. Di belakang. Yang kecil-kecil itu tadi yang disebutkan misalnya San Helen dan sebagainya. Jadi sangat luar biasa ya adanya kehadiran gunung api di Indonesia itu ini ya, karena memberi pengaruh terhadap iklim dunia. Nah, ada contoh lain ini. Kehidupan manusia itu di Italia ya, ini gambaran ada erupsi bukan di Indonesia, di Italia di Vesuvius sampai mengubur dua kota yaitu Pompei dan Herculaneum itu 75 tahun sebelum Masehi ya. Itu apa? Aliran piroklastik. Ini orang sampai lagi duduk mungkin ada racunnya dulu atau apa. Sebelah kanan kan kota-kota itu, kota-kota di Italia zaman Yunani. Nah, seperti itu hancur karena ada aliran piroklastik. Ada slide berikutnya. Jadi teringat gambar yang di Gunung Merapi ya, Prof ya? Ya, seperti itu. Betul. Tapi ini lebih dahsyat lagi ya, karena orang kemudian lagi tidur tertutup oleh pasir, kemudian menjadi terbatukan begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu di Indonesia sendiri kita tahu ini Gunung Kelut kaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Gunung Kelut itu aktif ya sejak abad ke-10 dan kemunduran Kerajaan Majapahit, ada situs Kumiti di Trowulan, ada ditulis juga dalam Serat Praraton, naskah tahun 1300-an. Ini menyebabkan kemunduran dari Kerajaan Majapahit. Endapan lahar piroklastiknya itu sampai 40 km menutup pesawahan, bahkan menurut cerita korban letusan tahun 1919 itu ada 5.000 orang. Jadi berpengaruh terhadap kehidupan kerajaan Majapahit pada saat itu ya, betul. Bahkan mundurnya kerajaan itu diduga adalah akibat daripada letusan Gunung Kelut itu. Bencana dari Gunung Kelut itu. Ya, gunung api. Betul itu. Itu di mana bisa menutup pesawahan ya, mungkin saja masyarakatnya jadi kelaparan dan sebagainya. Konon katanya dari itu juga kan dari sekitar Samalas itu yang di Toba itu bukan terkena debu vulkaniknya, tapi karena kelaparan kemudian sehingga mereka banyak yang meninggal. Ya. Nih Prof, dari tadi kita ngobrol tentang jenis erupsi, kita ngobrol tentang keberadaan gunung api yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan manusia, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Gunung apinya ada di Indonesia, tapi yang berpengaruh satu dunia ya Prof ya. Nah, dan kita merupakan institusi pendidikan pencetak ahli-ahli geologi ya Prof ya, betul nggak Prof? Fakultas Teknik Geologi ini adalah institusi pendidikan yang menghasilkan ahli-ahli geologi nantinya ya Prof ya. Nah, dari pemaparan semua tadi nih, bagaimana bahwa kehidupan manusia itu sangat erat dengan gunung api dan gunung api itu berpengaruh juga terhadap kehidupan manusia, bahkan terhadap iklim dan lain sebagainya ya Prof. Nah, gimana apa sih peran dari sebuah institusi pendidikan khususnya Fakultas Teknik Geologi ini sebagai penghasil ahli atau pencetak ahli geologi ini dalam menyikapi kegunung apian ini, Prof? Ya, baik, terima kasih. Memang masalah gunung api ini belum banyak menarik perhatian dari para ahli geologi, khususnya yang terkait dengan pekerjaan kemanusiaan. Ahli geologi yang langsung bekerja dalam bidang kemanusiaan itu adalah ahli geologi yang bekerja di kegunung apian, khususnya dalam bahaya gunung api ya. Karena dengan keahliannya dan kepintarannya dia bisa menyelamatkan jiwa dan nyawa serta harta dari masyarakat. Jadi itu pekerjaan kemanusiaan dan itu belum banyak menarik perhatian ya, karena barangkali dari segi finansial tidak menarik ya, lebih menarik bagi para ahli geologi itu bekerja di bidang yang lain lebih banyak. Tapi di bidang kegunung apian ini adalah kiprah langsung kemanusiaan dari seorang ahli geologi. Nah, yang kedua kita melihat juga bahwa Indonesia mempunyai gunung api yang sangat banyak, ahli vulkanologinya masih sedikit karena tadi ya kurang orang berminat seperti itu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa mempelajari gunung api itu menjadi hal yang sangat komprehensif, tidak hanya bagi ahli geologinya tapi juga geofisika, geokimia dan sebagainya. Nah, saya mengharapkan bahwa di geologi di Unpad khususnya ini juga
kehadiran gunung api yang begitu banyak ini memberi warna tersendiri terhadap pendidikannya. Mungkin bisa saja ada prodi tersendiri tentang kegunung apian, begitu ya, dikembangkan. Khusus ya? Ada konsentrasi khusus dan sebagainya, karena berbeda memang dengan eksplorasi untuk katakanlah ke batu bara, eksplorasi untuk ke migas. Nah, eksplorasi khusus untuk masalah panas bumi saja misalnya bisa. Jadi kegunung apian ini ya ada konsentrasi khusus lah dalam pendidikan kita, memberikan warna di Geologi Unpad bahwa respon terhadap Indonesia yang punya banyak gunung api itu, kita punya pendidikan secara spesifik untuk ahli vulkanologi. Tidak hanya dari geologinya, geofisikanya, geokimianya, dan juga masalah air tanah di sekitar gunung api itu sangat mempengaruhi terhadap letusan yang akan terjadi loh. Kan ada letusan freatik namanya, itu letusan yang diakibatkan oleh adanya konsentrasi air tanah yang meletus akibat uap yang dikandung dari itu. Jadi saya kira bisa memberikan warna sendiri, apalagi di Universitas Padjadjaran kita melihat pola ilmiah pokoknya kan bina mulia hukum dan lingkungan hidup. Nah, salah satu lingkungan hidup yang harus kita jaga itu adalah lingkungan hidup sekitar gunung api. Tadi ya, memberi kesuburan dan juga memitigasi bencananya adalah tugas kita. Sehingga kalau misalnya ada konsentrasi khusus tentang kegunung apian, vulkanologi di Universitas Padjadjaran itu sangat bagus saya kira ya, sangat terpuji. Itu saya kira pendapat saya. Mudah-mudahan itu terwujud ya Prof ya. Harapan Prof Nana bahwa di Fakultas Teknik Geologi ini nanti ada konsentrasi khusus yang mengenai kegunung apian. Sehingga apa namanya? Akan mencetak ahli-ahli geologi tidak hanya di yang tadi dijelaskan, tidak hanya di tambang, migas dan lain sebagainya, tapi juga ahli geologi di bidang gunung api. Kemanusiaan ya. Di bidang gunung api. Baiklah, terima kasih Prof Nana atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan kita nanti sharing di tema-tema selanjutnya. Baik. Mungkin masih banyak nih ya tentang tema-tema gunung api yang akan nanti kita bahas. Baiklah, Sobat Geologi. Sudah dijelaskan tadi bahwa gunung api itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, di mana keberadaan gunung api dapat menjadi sebuah berkah bagi kehidupan manusia, tapi juga dapat menjadi bahaya bagi kehidupan manusia, dan itu untuk tingkat bahaya bisa kita hadapi dengan cara bagaimana kita menyikapinya dan belajar dengan benar tentang cara-cara mitigasi dan lain sebagainya ya Prof ya. Baiklah, terima kasih Sobat Geologi untuk episode kali ini Bincang Santai dari FTG untuk mencerdaskan masyarakat, dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan acara kami di channel YouTube Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, dan saya Marlina mohon undur diri. Sampai jumpa lagi pada edisi selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.